Bisa ketemu Nabi Khidir. Bullshit. Seorang Nabi Musa aja harus susah payah. Betul, betul, betul. Iya betul. Lah kita siapa? Maksudnya spiritual yang asli itu kayak apa, Bapak? Bisa dijelaskan, Bapak? Ya punya energi. Energi ya. Soalnya kan sekarang kan banyak toh orang-orang yang tipu-tipu pakai kedok spiritual kan banyak. Ya itu kan? karena awamnya Mm-mm. diri kita yang awam. Tapi orang yang spiritual, yang sudah mengenal vibrasi energi, tidak akan pernah bisa dibodohi. Dia bicara ilmu tapi vibrasi energinya tidak ada. Nah, kayak kita nih bisa lihat goib. Iya. Energi yang di dalamnya terpancar, yang di sininya ver. Itu terasa. Itu kalau yang sama-sama spiritual, misalnya dia min sama plus, nggak akan kuat lama ngobrol begini. Itu sajalah. Dan ilmu itu ya ilmu pengobatan. Ujung-ujungnya ya kayak ilmu santet. Kan aku membuktikan atau teluh, itu sebenarnya ilmu pengobatan yang disesatkan. Ya cara ngobatinya kan sama. Nggak ada beda. Cuma bedanya mereka pasti pakai syarat. Kita kan enggak. Ilmu Allah tanpa syarat. Cuma niat ingsun yang baik dan benar, selesai urusan. Tanpa harus syarat apapun. Ya bersihkan tuh ya bersihkan pikiran, bersihkan kolbu. Itu yang harus benar-benar bersih. Pikiran kita ndak suuzon, terutama ngeyel ya. Ciri-ciri orang yang sudah menguasai ilmu spiritual yang asli itu bagaimana, Bapak? Ndak akan pernah sembarangan bicara. Mereka selalu berhati-hati Betul. dalam berargumentasi. Iya. Apalagi ranah-ranah kegoiban yang sakral, kayak selatan ya. Kalau pertanyaannya simpel, kalau orang spiritual asli nggak akan pernah bicara sembarangan, merasa dirinya Tuhan. Mereka selalu merendah. Itu ciri khas yang nggak bisa dibodohi. Itu saja. Ya biasalah. Kalau yang tukang gembar-gembor, tong kosong bunyinya nyaring. Tidak terima pembuktian. Kamu punya ilmu atau tidak? Model aku ya tukang baku hantam sih. Maksudnya baku hantam dalam spiritual, pembuktian. Itu sajalah. Kata siapa? Energi goib tidak bisa diwujudkan dengan melalui perantara ngobatin orang. Orang awam pun bisa melihat toh kesembuhannya. Ya sudah, itu saja pembuktian. Simple. Kita ini kan orang awam, Bapak ya. Betul. Jadi nggak tahu lah tentang spiritual. Ketika kita mau belajar ke seseorang yang kita anggap orang ini benar-benar orang spiritual, gitu. Betul. Cara membuktikan bahwa orang ini benar-benar orang spiritual yang asli itu bagaimana, Bu? Biasanya dari jalur dia ngarahin suatu sanad keilmuan. Dia harus ada urutannya. Itu aja proses kayak ilmu wujud. Kan itu. Tidak lulus ilmu wujud jangan harap bisa spiritual yang energi lah. Vibrasinya energi. Karena spiritual pembahasannya bisa melebar kemana-mana. Kalau kita yang orang asli spiritual, ya vibrasi energi, perjalanan hidup dalam mengasah suatu keilmuan, mengamalkan. Nah itu, kalau mengikuti jalur agama, ilmu itu harus diamalkan biar bisa berkembang. Atau dipancing dengan nolong orang, ilmu itu berkembang. Tanpa pamrih ya? Tanpa pamrih. Kalau dapat rezeki ya rezeki anak soleh. Biar kita tidak terjebak dengan sistem ketuhanan. Itu. Pintar-pintarlah kita manipulasi diri kita yang selalu berpikiran liar. Itu sajalah. Tadi Bobo menyebut jangan mengaku orang spiritual jika belum menguasai ilmu wujud ya.
Maksudnya ilmu Itu standar. maksudnya ilmu wujud itu apa, Bapak? Ya, energi goib bisa dirasakan buat dia yang mau niat belajar, bukan hanya ngomong tok. Ya ingin ya itu kan suatu pembuktian. Iya. Yang tadinya ngeyel nggak akan ngeyel lagi kalau dia sudah merasakan. Nggak akan, tentunya kalau orang yang udah berspiritual, yang dulunya hidup dia liar, jadi punya aturan dalam hidup. Udah itu saja. Ya ilmu kan membawa ketenangan sih. Iya. Kalau ilmu membawa maksiat, ya pertanyaannya ilmu baik atau ilmu buruk? Ilmu putih pasti akan membuat akhlak manusia menjadi jejak. Nah, kalau ilmu sesat pasti membuat manusia gampang emosi itu. Belajar ilmu kok malah akhlaknya melenceng. Ya pertanyakan tuh ilmu benar atau tidak. Tapi sejatinya, ya misalkan guru itu aliran sesat, pasti akan menularkan ilmunya, nurunin ya aliran sesat. Jangan harap jadi baik. Jangan harap jadi dia bisa tenang dan damai. Yang ada emosi, gampang emosi. Sedangkan ajaran ilmu putih, difitnah pun yang tadi aku bilang, Iya, betul. hanya tersenyum. Itu saja. Fitnah kejam ya senyum. Bila perlu kan kayak tadi, untuk nambahin pahala komporin. Ada nggak fitnah yang lebih kejam? Nah, sekarang ini juga marak, Bopo ya, guru-guru spiritual yang mengajarkan ajaran-ajaran instan, ya kan? Menurut pendapat Bopo, bisa nggak orang ini belajar spiritual dengan cara instan? Nggak akan pernah bisa. Mustahil, semua harus ya? proses perjalanan Iya. hidup. Ya sama aja kayak kita baru belajar terbang. Bisa jadi ahli, pasti yang dihitung jam terbang. Itu saja logikanya. Kita harus berlogika. Walaupun spiritual, kita harus bisa berlogika secara akal sehat lah, dan bisa dinalar. Semua ilmu kegoiban membawa sanad keilmuan punya ciri khas terhadap alam. Ya seperti tadi yang saya bicarakan. Kalau Ratu Selatan yang asli, pasti ada vibrasi energi ke alam yang nyata langsung. Yang seperti tadi, angin tapi dilogikakan kita, nggak masuk akal. Angin cuma ada di hadapan kita toh. Kayak awal pasti bunyi. Kerincing-kerincing. Nah, situ yang awam-awam pasti kupingnya bisa dengar. Walaupun nggak bisa lihat. Toleh untuk ngelihat. Tapi bisa dirasakan, didengar. Walaupun tidak bisa lihat wujud. Tapi kira-kira itu suatu keanehan tidak? Nah, yang namanya energi goib, pasti kita akan mengalami hal seperti itu. Walaupun versinya beda. Kejanggalan harus ada. Tanpa ada kejanggalan, nonsen, bukan. Itu sajalah. Jika ada seseorang yang bisa memanggil Ratu Pantai Selatan, itu menurut Bopo fakta apa mitos itu? Lagi-lagi. Emang manusia itu sopo? Betul. Sopo siro, sopo ingsun. Betul. Kok penak tenan ya? Tidak, kalau orang spiritual asli bicara hal-hal kayak gitu, hati-hati. Nggak asal ngoceh begitu manggil. Yang kita tahu, penguasa dari daratan sampai utara sana di Pulau Jawa, itu selatan. Spiritual yang asli sepakat. Pasti itu. Penguasa alam goib ya selatan. Sepanjang mana tuh? Ya segitiga bermuda juga. Aslinya kayak kita di dunia manusia, Amerika lah negara adik kuasa. Tapi kalau negara adik kuasanya goib, pantai selatan Pulau Jawa. Itu saja. Kok bisa manggil? Kira-kira logika sehat kita,
Emang situ siapa raja goibnya ta? Ini yang lebih ekstrim lagi, Bopo. Saya pernah dengar ya, Ah, salah satu orang spiritual bahwa betul. aku itu loh sering berhubungan intim dengan Kanjeng Ratu Selatan. Ya. Aku iki bojone, kadang sering saya dengar itu, berarti juga nggak bener itu ya. Pembuktiannya apa? Nah itu loh, kan sering saya dengar seperti itu. Analoginya. Bisa ngomong, harus bisa membuktikan dong. Ya kalau tidak bisa membuktikan, Nonsen. tong kosong. Iya. Karena dia sendiri yang berasumsi, sekarang asumsi dia dipertanyakan kebenarannya. Kira-kira kalau yang asli, gampang tidak membuktikan? Enggak, Enggak, kalau dia asli memang terhubung, kira-kira orang minta bukti bisa enggak? enggak bisa kan. Itulah. Kalau sesepuh, bini sepuh akan hati-hati kalau ranah selatan. Tidak bisa dibuat main-main. Apalagi ngucap begini, nyebut namanya pun mikir. Karena itu ranah sakral lah, kategori. Ya kalau memang dia spiritual asli harusnya hafal. Yang kita sebut dia negara goib adik kuasanya ya seluruh Raja. jagat, kerajaan goib. Ah, berarti kerajaan Tuhan ada di mana? Nah, kalau bilang penguasanya selatan siapa? Nanti ujung-ujungnya ke Nabi Khidir. Nah, itu sejatinya. Iya. Itu saja lah. Bisa ketemu Nabi Khidir. Bullshit. Seorang Nabi Musa aja harus susah payah. Betul, betul, betul. Iya betul. Lah kita siapa? Itu aja lah logika. Seorang kanjeng Nabi susah payah untuk ketemu. Nabi Khidir, apalagi manusia yang levelnya level Akhlaknya Betul. yang bobrok, ya habis. Kalau melihat karakter kanjeng Nabi Khidir, ya habis. Dalam Quran aja tertulis. Kayak apa Nabi Khidir? Membunuh anak kecil. Tapi kan kita nggak lihat tabir di balik tabirnya. Hikmahnya apa? Kalau kita orang awam yang mengatakan, wah kejam. Apalagi ngelihat akhlak yang begitu, habis lah. Lagi pula ya, tidak mudah. Orang awam ketemu, udah nggak masuk akal lah. Buat kita yang spiritual, kasepuan, bullshit sudah. Nah, menunjukkan dia punya ilmu aja, ayo. Pembuktian. Senang sekali ya. Tapi kalau sekedar komunikasi dengan Kanjeng Ratu Kidul itu memang benar bisa ya manusia. Memang terasana tah leluhurnya. Oh gitu ya. Lagi pula berarti leluhurnya abdi dalamnya. Sehingga terhubung berarti manusia itu melanjutkan kembali sejarah leluhurnya sebagai abdi. Nah itu pun ketemu. Bukan asal sebagai sini gak mungkin. Pasti udah nunduk. Hati-hati. Itu saja logikanya. Berarti kalau lo sembrono begitu berarti lo rajanya dong. Lah hidup lo pengangguran. Gimana? Orang-orang selatan tidak ada yang susah. Terah-terah selatan. Kalau yang susah dipertanyakan, ilmunya untuk apa? Iya. Untuk nyari, untuk sebuah rokok aja kok harus pembodohan seperti itu. Itu saja. Nah orang berilmu kayak gini datang kan ngasih rokok tuh. Gak susah tuh. Itu logika. Apa ya hidupku jadi ngemis-ngemis orang, bodohin orang? Enggak. Jujur saja sudah berkah kok. Itu sajalah. Paling kalau adu pembuktian nanti lebih kaget lagi. Yang aku turunin anakku yang masih umur berapa tahun? 7 tahun. Sudah ahli terapi pembuktian ya itu saja lah yang bermanfaat. Kalau gini kan jelas pokoknya. Soalnya kan selama ini kan
pembodohan seperti itu kan mulai banyak kan. Ya itulah yang bikin memalukan spiritual, makin buruk citra seorang paranormal. Betul, betul, betul. Gara-gara ya bukan asli paranormal yang seperti itu biasanya. Kalau yang asli paranormal nggak ngatur urusan kayak begitu. Sombong-sombong, yang penting sombong yang nyari duit. Pasti ujung-ujungnya itu. Iya. Analogi.